semangat sekali ya. Apa kabar hari ini? Bagus, baik semua ya. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi di sini untuk mulai KBM kita pada hari ini. Jadi sebelumnya kita mulai dengan doa. Persiapkan batin, sikap doa yang baik dan benar ya. Oke, Lanu bisa pimpin kita dalam doa. Ayo, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Lanu. Sekarang ibu mau absen dulu. Bibiana Mole, Sally Fernandez. Oh, semuanya hadir ya? Hadir, bagus sekali. Kalian semakin rajin ya tiap hari. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak. Jadi hari ini kita akan sama-sama lihat tentang tema 2. Udara bersih bagi kesehatan dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Jadi sebelum kita melangkah jauh tentang materi hari ini, ibu punya sebuah lagu. Jadi kita akan sama-sama nyanyi ya sambil tepuk tangan. Kalian semua mau nyanyi tidak? Mau ya, bagus sekali. Kalau begitu semuanya bangun, ayo. Kita nyanyi sama-sama. Jadi lagunya cukup unik ya. Sengaja liriknya ibu ganti dengan materi kita hari ini, biar ketika sebelum mulai pelajaran kalian sudah bisa membayangkan ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita langsung mulai nyanyi ya. Ibu yang memimpin. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, laring-laring trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Jadi dari lagu yang sudah sama-sama kita nyanyikan dengan liriknya yang unik yang sudah ibu kaitkan dengan materi hari ini, mungkin ada yang sudah tahu atau sudah bisa membayangkan hari ini kita akan belajar tentang apa ya kira-kira. Oke, Lanu bisa bantu ibu. Apa? Pernapasan manusia. Itu benar sekali, tepuk tangan buat Lanu dulu. Pintar ya Lanu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sudah sangat jelas ya di lirik di lagu awalnya tadi. Ayo belajar sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian itu dituntut untuk bisa mengidentifikasi dan menjelaskan organ pernapasan yang terdapat pada manusia, serta kita akan mencoba sama-sama membuat bagan dari organ pernapasan manusia. Oke anak-anak, kita langsung menuju materinya. Jadi organ pernapasan pada manusia. Sekarang kalian boleh perhatikan gambar yang ibu sudah sediakan. Pernapasan manusia, bernapas. Ada yang tahu bernapas itu seperti apa? Oke, sekarang kita akan coba menganalisa proses bernapas. Semua perhatikan ibu ya. Kita sama-sama ikut ibu. Sekarang semuanya tutup mata. Tutup, kemudian hirup udara pelan ya. Tarik nafas. Kemudian hembuskan perlahan. Bagus sekali. Oke, ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan? Yang boleh? Apa? Kalian menghirup udara ya, lalu mengeluarkan udara. Jadi secara sederhananya bernapas ya adalah memproses, menghirup udara dan mengeluarkan udara. Jadi itu secara sederhananya. Kalau kita kaitkan dalam pembelajaran IPA, proses menghirup udara biasa disebutkan bahwa proses menghirup oksigen. Jadi udara yang kita hirupkan itu yang mengandung oksigen atau udara
udara yang bersih. Sedangkan ketika kita mau mengeluarkan udara itu biasa disebut mengeluarkan karbon dioksida atau udara kotor. Jadi oksigen biasa orang lambangkan dengan O2. Sedangkan untuk karbon dioksida yaitu CO2. Nanti dibaca CO2. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah, bagus sekali. Sekarang kita masuk tentang organ-organ pernapasan manusia, yaitu organ yang terdapat dalam tubuh kita yang membantu kita untuk bisa bernapas ketika udara kita hirup yang sampai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari lirik juga yang tadi kita nyanyikan ada faring, laring, bronkus. Nah, mereka-mereka itu akan kita kupas atau kita bahas satu persatu. Oke? Kita langsung saja. Yang pertama, dari rongga hidung atau dari hidung ya. Udara ketika kita hirup otomatis masuk melalui lubang hidung. Bisa praktikkan langsung sama-sama, ayo. Hembuskan. Ya, bisa kita rasakan ya. Dia masuk melalui rongga hidung. Oke, secara langsung hidung bisa kita lihat, bisa kita raba ya. Jadi selanjutnya untuk organ-organ di dalam manusia, tubuh manusia, karena tidak bisa kita lihat secara langsung, Ibu sudah menyediakan gambar analoginya. Kalian bisa langsung perhatikan ya. Setelah udara tadi dari rongga hidung, dia akan menuju organ satu, yaitu namanya faring. Di sini letak faring. Jadi di faring ini udara itu akan dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh kita. Lalu dari faring, udara ini dia akan bergerak terus menuju laring. Laring di sini bisa dilihat. Laring atau biasa orang sebut dengan tekak atau pangkal tenggorokan. Jadi selanjut dari laring, udara akan terus bergerak menuju trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Nanti langsung coba diingatkan ya. Dari faring, terus ke laring, terus ke trakea. Di sini, di dalam trakea, udara kita akan... Jadi di dalam trakea itu terdapat rambut atau bulu-bulu halus juga ya. Jadi dia itu berfungsi untuk menyaring udara yang secara langsung ketika dihirup dia masuk bersama dengan udara yang bersih. Jadi di sini udara kotor itu akan diikat kemudian dikeluarkan, sedangkan udara bersihnya akan masuk terus. Jadi udara yang bersih itu akan sampai ke paru-paru. Namun sebelum masuk ke paru-paru, udara itu dia melewati organ satu lagi yang namanya bronkus. Semua bisa ucapkan bronkus. Diingat ya. Jadi bronkus itu seperti ini bentuknya. Ini yang bercabang. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea atau batang tenggorokan. Jadi di bronkus ini udara itu mulai memisah atau terbagi. Nanti sebagiannya akan masuk ke paru-paru kanan dan sebagiannya akan menuju paru-paru kiri. Jadi setelah dari bronkus, udara ini akan masuk ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus ini. Ini bisa dilihat, ini cabang-cabangnya. Bisa lihat ya. Bisa diperhatikan, ini cabangnya yang dinamakan bronkiolus. Selanjutnya pada bronkiolus ini di ujungnya masih terdapat cabang lagi. Tapi cabangnya itu jauh lebih tipis. Nah, cabangnya ini ada pada lingkaran ini, bisa dilihat. Nah, cabangnya ini, di dalam cabangnya itu terdapat gelembung-gelembung seperti ini. Bisa dilihat seperti sarang tawon ya. Jadi, gelembung-gelembung ini yang dinamakan dengan alveolus. Jadi diingat ya, gelembung ini yang dinamakan alveolus. Jadi
Apa tugas alveolus? Alveolus di sini akan terjadi pertukaran antara gas yang kita hirup tadi, antara oksigen yaitu udara bersih dengan karbon dioksida atau udara kotor. Jadi di sini mereka dua akan bertukar ya. Yang kotor akan keluar lagi. Ketika kita menghembuskan ya, dia akan keluar dengan jalur yang sama. Seperti halnya ketika dia masuk. Nah, udara yang bersih tadi dia akan menetap, kemudian akan melakukan oksidasi atau pembakaran pada makanan yang kita makan sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, sekarang ibu mau tanya, dengan energi kita bisa melakukan apa saja? Ya, Sali. Bisa bergerak, apalagi? Bisa bekerja, bisa makan. Benar sekali Sali, tepuk tangan untuk Sali dulu. Bagus ya. Jadi, tolong diingat ya, ini organ-organ yang terdapat dalam tubuh manusia, dalam proses pernapasan manusia ya. Dimulai dari rongga hidung, terus ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Jadi di sini ibu tambahkan ada sekat yang membatasi antara rongga dada. Sedangkan yang di bawah ini kita bayangkan ya, itu rongga perutnya ya. Jadi sekat ini yang dinamakan dengan diafragma. Oke, sampai di sini bisa paham? Atau ada yang belum mengerti bisa tanya ya. Semua sudah paham. Bagus sekali. Baik anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan ya organ-organ yang terdapat dalam organ dalam manusia, terus juga fungsinya. Nah sekarang ibu mau kalian boleh bentuk 3 kelompok. Nanti ibu bagikan soal ya. Sini ada lembar kerja. Kalian boleh langsung mengerjakannya ya 5 menit. Jadi dari LKS itu kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Di situ kalian diminta untuk membuat bagan dari organ pernapasan yang terdapat dalam tubuh kita pada manusia. Sesuai dengan materi yang tadi kita sudah pelajari sama-sama. Oke, langsung mulai ya. Oke, waktu selesai. Semuanya dari masing-masing kelompok nanti diutus ya perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Untuk kelompok pertama, Bibiana Mole bisa mewakili kelompoknya. Ayo maju. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dan ibu rasa sudah sangat bagus ya. Kalian ternyata sudah memahami dengan baik materi yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, jadi siapa yang mau membantu ibu menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Iya Ria? Iya, jangan malu, ayo bangun. Iya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rian dulu. Jadi ibu luruskan ya, materi yang kita pelajari hari ini tentang organ pernapasan pada manusia. Dalam sistem pernapasan manusia terdapat organ-organ yang sudah kita pelajari tadi sama-sama. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Organ-organ ini yang sangat membantu kita sehingga kita bisa dibilang sempurna ya, memiliki organ, kita bisa menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik di lingkungan kita, bekerja dengan baik. Jadi organ-organ ini sangat penting bagi kita semua. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kita tutup dengan doa ya. Siapkan hati dan batin kita. Kita mulai doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.